Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita lanjut mengkaji nasihat diri. Kita masuk ke dalam bahasan yang ke-8. Judulnya adalah antara tahu dan paham. Jadi sebuah nasihat mengatakan bahwa makna dari kata yang kau lepaskan berada pada kata yang kembali padamu. Ini bahasan soal komunikasi sebenarnya. Jadi bahwa seringkali kita merasa sudah menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Di sini saya kutip curhatan ya seorang kawan yang mengatakan sudah berkali-kali lo ku sampaikan ini pada mereka, tapi mereka nggak juga bergerak dengan kesadaran sendiri. Nah, jadi sepertinya hal ini udah sering banget kita dengar ya. Dalam konteks yang lain mungkin orang tua mengatakan, saya sudah nasihatin anak saya berkali-kali, saya sudah ngomong setiap hari nggak bosen-bosennya. Nah, jadi dalam versi yang lain-lain kurang lebih seperti itu. Nah, maka kalimat yang tadi saya sampaikan di depan ya, kutipannya itu tadi begitu menyentak ya buat saya ya, bahwa makna dari kata yang kau lepaskan itu ada pada kata yang kembali padamu. Kita seringkali merasa sudah melepaskan sebuah informasi, sebuah ilmu. Nah, tapi kalau feedback yang kita dapatkan belum seperti harapan kita, berarti sebenarnya belum nyampe. Ya, teman-teman yang belajar ilmu komunikasi tahu persis definisi yang paling dasar dari komunikasi ya, bagaimana sender ini menyampaikan pesan kepada receiver ya, komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan sehingga pesan itu nyampe. Disebut berkomunikasi ketika demikian ya. Maka saya dianggap belum berkomunikasi kalau saya sudah menyampaikan tetapi ternyata belum ada feedback yang mengatakan bahwa yang saya sampaikan itu nyampe betul gitu ya. Kalau pesan barang di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee kan gitu ya, di sana bilang barangnya udah dikirim, sini udah nyampe belum, barang nyampe kita bilang sampai baru ya dananya ditransfer kan gitu kan. Jadi seringkali dipotong pemahaman ini ya, bahwa seringkali komunikasi itu hanya dipotong sampai saya sudah menyampaikan kepada orang lain, padahal tugasnya belum selesai. Tugasnya juga harusnya memastikan apakah yang disampaikan itu benar-benar sampai nggak di sana. Maka kalimat itu tadi mengatakan makna yang sebetulnya dari sebuah komunikasi tergantung pada respon yang kita dapatkan gitu ya. Jadi kalau kita dapat balikan kata, balikan kalimat yang sesuai dengan yang kita harapkan, berarti nyampe pesannya. Kalau belum, berarti belum nyampe gitu. Nah, maka menarik untuk dicermati bahwa komunikasi yang mengalir, yang bermakna itu seringkali disebut dengan dialog. Dialog itu orang bisa dibagi ya, dibedah ya, secara asal katanya itu dari dia dan logos gitu ya. Dia itu ya bisa dipahami dengan mudah sebagai, atau secara mudahnya sebagai pertukaran, adanya pertukaran gitu. Nah, logos itu bisa dipahami juga sebagai makna. Jadi dialog sebenarnya adalah pertukaran makna. Orang disebut berdialog dengan orang lain kalau ada pertukaran makna. Jadi saya sampaikan sesuatu, dia nangkep, dia menyampaikan sesuatu ke saya nangkep. Nah, pertukaran makna ini disebut sebagai dialog. Maka kalau saya hanya menyampaikan dan saya tidak terlalu care dengan bagaimana feedback itu sampai lagi ke saya, maka sebenarnya saya sedang melakukan monolog, bukan dialog gitu. Jadi kalau saya bilang saya menasihati anak saya berkali-kali, tapi saya tahu perilakunya belum berubah dan saya masih menggunakan nasihat yang sama, sebenarnya saya sedang melakukan monolog. Saya sampaikan pesan saya kepada teman saya, kepada masyarakat, dan tidak ada feedback yang seperti yang saya harapkan, maka saya sebenarnya bukan berkomunikasi tapi baru berbicara gitu. Nah, jadi betul sudah berkali-kali kau sampaikan, tanya saya, tapi apakah mereka telah memahaminya?
Karena memahami ternyata proses yang sangat personal ya. Jadi orang tuh bisa menyampaikan informasi kepada kita, tetapi kitalah yang harus memahami informasi itu sendiri. Jadi pemahaman adalah sebuah proses aktif ya, aktif untuk memahami sebuah pesan itu sendiri. Nah, maka dari itu harus ada motivasi internal dari orang yang menerima untuk mengolah informasi itu sehingga menjadi pemahaman. Ya kan? Ya banyak hal saya kira yang sudah kita tahu tapi belum kita jalankan, misalnya biasanya karena kita belum punya pemahaman akan pentingnya hal tersebut. Orang yang sudah tahu pentingnya olahraga, orang yang sudah tahu pentingnya hidup sehat, makan makanan sehat, tapi belum menjalankan ya karena belum ada pemahaman. Informasi sudah ada di mana-mana dengan mudah didapat, tapi manusia perlu mengolah ilmu itu sendiri, perlu punya motivasi internal untuk mencerna ilmu itu sendiri sehingga jadi sebuah pemahaman. Nah, menyampaikan pesan begitu saja memang tidak akan serta-merta membuat orang mau termotivasi mencerna apa yang kita sampaikan. Disinilah tantangan komunikasi gitu ya. Nah, sehingga kemudian saya mulai paham beda antara tahu dan paham ya. Karena keduanya berasal dari sumber yang berbeda. Jadi tahu itu hasil dari buah pikir. Nah, jadi kalau saya bilang saya tahu, itu biasanya sensasinya di seputar kepala. Ya saya tahu, ya kan. Jarang ada orang bilang ya saya tahu, bukan. Nah, tapi paham itu buah rasa. Saya paham, gitu kan. Saya nggak bilang saya paham kok, enggak. Tapi saya paham biasanya. Maka menjadi menarik bahwa menyampaikan sesuatu kalau kita mau orang betul-betul nangkep gitu ya, ngeh, maka harus ada unsur emosinya. Ini jurus yang diajarkan banyak pakar public speaking ya. Harus ada jurus unsur emosinya. Ilmu marketing juga sudah sejak lama ya, sejak tren emotional marketing misalnya selalu menggunakan strategi buat iklan yang menyentuh ya, kisah yang menyentuh. Karena orang bisa jadi sudah tahu ada produk baru tapi belum tentu akan tergerak untuk membelinya, menggunakannya kalau tidak ada sesuatu yang menyentuh perasaannya gitu. Jadi menarik kalau di dalam ilmu NLP ya, perasaan itu yang menggerakkan perilaku kan. Jadi pesan kita harus diusahakan punya unsur emosi yang connect ya sama orang lain sehingga orang itu tergerak untuk melakukan apa yang diharapkan gitu. Nah, bisa jadi yang kita sampaikan memang seringkali baru pada tataran pengetahuan, ya dia tahu apa yang kita mau tapi dia belum paham, dia belum ada sensasi rasa menggerakkannya. Nah, jadi meskipun kita sudah berapi-api menyampaikan pesan ya, kita sekarang paham bahwa ya apinya itu di diri kita sendiri. Apinya belum nyampe ke dalam dadanya gitu. Jadi jangan salahkan orang kalau mereka belum tergerak atas ajakan kita, karena bisa jadi kita yang masih perlu mengevaluasi metode kita menyampaikan sehingga orang tidak hanya tahu tetapi paham dan artinya tergerak untuk selaras berjalan bersama kita. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.